Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Bapak Ibu dengan saya Pak Arifin. Kali ini saya akan menyampaikan materi tentang surat edaran dari Dirjen Tenaga Kependidikan, Guru dan Tenaga Pendidikan, yaitu Dirjen GTK, yaitu surat edaran tertanggal 4 Februari 2022 tentang pendaftaran dan seleksi administrasi pendidikan PPG dalam jabatan, yaitu tahun 2022. Ya. Ini Bapak Ibu, mumpung ada pendaftaran PPG dalam jabatan yang belum sertifikasi Bapak Ibu ya, ini silakan Bapak Ibu mulai mendaftar, dan sebelum lanjut ikuti video saya sampai tuntas, jangan di skip, dan jangan lupa Bapak Ibu dukung dengan channel kami dengan tekan tombol loncengnya, share, kemudian subscribe sama di komen ya Pak Ibu ya. Terima kasih. Nah sekarang surat edaran ini Bapak Ibu, ini pendaftarannya di dalam PPG dalam jabatan tahun 2022 ini sebagai berikut Bapak Ibu. Yang pertama, calon peserta berdasarkan hasil pemutakhiran data pada Dapodik itu tanggal 30 Januari 2022 Bapak Ibu ya. Kemarin kan ada verbal ya, verbal data pemutakhiran data yang sampai diakhiri sampai tanggal 30 Januari 2022. Nah, data itulah yang dipakai Bapak Ibu nantinya ya. Sedangkan yang kedua, calon peserta terdiri dari dua kategori ya, yaitu guru yang diangkat sampai dengan 31 Desember 2015 ya. Kemudian sama guru yang diangkat mulai 1 Januari 2016 sampai dengan 1 Januari 2019. Nah, ini ya yang ikut dalam PPG dalam jabatan. Dua kategori ini. Sedangkan yang ketiga, peserta program PLPG yang terdata belum mengikuti UTN sebanyak 4 kali dan memenuhi syarat dapat mengikuti seleksi administrasi PPG dalam jabatan tahun 2022. Nah, sedangkan yang keempat, calon peserta wajib melakukan pendaftaran melalui laman ini Bapak Ibu, ppg.kemendikbud.go.id ya, lewat laman ini ya. Nah, kemudian menggunakan akun yang ada di SIM PKB masing-masing, karena nanti Bapak Ibu semua pengumuman itu nanti akan dilewatkan lewat SIM PKB masing-masing. Undangan apa itu nanti lewat SIM PKB masing-masing ya. Kemudian yang kelima, verifikasi dan validasi dilakukan untuk melihat linearitas antara bidang studi PPG yang dipilih dengan ijazah S1-nya atau D4-nya yang dimiliki serta syarat administrasi lainnya. Jadi harus ada kesesuaian Bapak Ibu ya dengan ijazahnya nanti dalam PPG ini. Nah, kemudian yang keenam, persyaratan tata cara pendaftaran, jadwal pelaksanaan, dan seleksi administrasi PPG dalam jabatan tahun 2022 serta daftar linearitas tertera pada lampiran 1 dan lampiran 2. Nah, di sini Bapak Ibu ya. Nah, ini Bapak Ibu segera mendaftar saja, karena ini siapa tahu Bapak Ibu nanti terjaring di dalam PPG dalam jabatan ya. Nah, sekarang di dalam pelaksanaan pendaftaran ini Bapak dan Ibu, ini ada beberapa tata cara persyaratannya, yaitu pertama, persyaratannya ini untuk seleksi administrasi, guru yang di lingkungan Kemendikbud dan teknologi yang belum mengikuti program sertifikasi guru. Jadi yang belum sertifikasi Bapak Ibu ya, sasarannya ini. Nah, syarat yang berikutnya terdaftar pada Dapodik Bapak Ibu ya. Nah, Dapodik Kemendikbud ya. Yang berikutnya yang ketiga memiliki NUPTK. Nah, jelas Bapak Ibu ya, kalau NUPTK pasti harus punya.
dan telah diangkat menjadi guru sampai dengan 1 Januari 2019 ya. Kalau 15 sudah katut di dalamnya ini silakan Bapak Ibu ya. Kemudian memiliki kualifikasi akademik S1 yaitu harus linier dengan bidang pilihan bidang studi PPG yang akan diikuti ya. Nah, nanti ada linearitas ijazahnya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian karena ini linearitas itu banyak nanti akan saya sampaikan pada video saya berikutnya yaitu tentang linearitas ijazah dan itu linearitas itu ada dua fungsi Bapak Ibu nanti satu bisa digunakan untuk PPG ini satu lagi daftar linearitas itu bisa digunakan untuk menentukan angka kredit dalam usul kenaikan pangkat ya terutama yang masih SPG masih D2 itu nanti kalau memang linear nilainya akan beda ya dengan yang tidak linear kalau usul pangkat itu. Nah kemudian aktif mengajar selama 2 tahun terakhir ya berusia setinggi-tingginya 58 tahun dihitung sampai dengan 31 Desember 2022. Nah sehat jasmani dan rohani, bebas narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya atau disingkat nafsa ya. Dan berkelakuan baik. Nah, ini Bapak. Sekarang persyaratan administrasinya yaitu scan PDF Bapak Ibu ya, yaitu S1 asli ya. Asli yang ada legalisir dari perguruan tinggi. Bagi mahasiswa yang memiliki ijazah itu dari luar negeri melampirkan surat perintaraan dari Dirjen Dikti ya. Nah, kemudian scan SK pengangkatan pertama ya sebagai guru asli. Kalau fotokopi harus ada legalisir ya dari dinas provinsi atau kabupaten atau kota. Nah, kemudian scan dari SK terakhir sebagai PNS ya. Nah, kemudian SK pengangkatan 2 tahun terakhir ya. 20 21 21 22. Nah, bagi guru dan PNS asli atau fotokopi legal SK tersebut dilegalisir oleh Dinas Pendidikan kota untuk PNS bisa kota, kabupaten atau provinsi menurut wilayahnya masing-masing Bapak Ibu ya. Kemudian Dinas Pendidikan atau kota atau kabupaten untuk PNS yang ditugaskan sebagai guru oleh pemerintah daerah atau yang diberi kewenangan ya. Nah, kemudian legalisir untuk ketua yayasan untuk guru tetap yayasan untuk GTY ya ini ya. Nah, kemudian dari Dinas Pendidikan Provinsi, Kota atau Kabupaten atau BKD untuk guru bukan PNS di sekolah negeri yang memiliki SK dari pemerintah daerah atau yang diberi kewenangannya ya. Nah, kemudian scan dari SK pembagian tugas mengajar SK PBM Bapak Ibu 2 tahun terakhir ya yaitu tahun 2021 21 22 ya. Kalau fotokopi harus ada legalisir. Kemudian scan dari fakta integritas ya yang ditandatangani dan dibubuhi materai 10.000. Nanti ada anunya Bapak Ibu. Ada formatnya, nanti di bawah ada formatnya ya. Nah, kemudian tata cara pendaftarannya ini yaitu melalui ini Bapak Ibu melalui laman ini ya, pendaftaran ppg.kemendikbud.go.id ya, menggunakan akun SIM PKB masing-masing. Nah, di sini Bapak Ibu ya. Oke. Tata cara pendaftarannya ini. Kemudian guru membuka situs yaitu SIM PKB-nya, kemudian mengupload ya hasil berkas tadi Bapak Ibu yang saya sebutkan tadi ya. Nah, itu di upload. Nah, kemudian guru menetapkan bidang studi yang diikuti dalam PPG tadi sesuai dengan linearitas yang ijazahnya Bapak Ibu ya. Nah,
Kemudian guru mengisi nama perguruan tinggi dan program studi sesuai dengan ijazahnya. Nah, seperti itu Bapak dan Ibu, nanti persyaratan-persyaratan ini, kemudian jadwalnya, nah ini jadwal pendaftaran dan seleksi administrasi. Untuk pengumuman pendaftaran sekarang 3 Februari ya Pak Bu ya. Pendaftaran dan pengiriman berkas itu 10 sampai 23 Februari lewat SIM PKB masing-masing ya Bapak Ibu ya. Enak, tidak harus mendatangi kemana gitu, enggak. Cukup Bapak Ibu di tempat masing-masing lewat SIM PKB masing-masing, upload ya, daftar. Kemudian untuk perbaikan berkas, nah ini tanggal 10 sampai 25 nanti ada verifikasi Bapak ya. Ada verifikasi dan validasi mana yang disetujui, kemudian mana yang ada revisi, itu nanti akan silakan lihat di SIM PKB masing-masing. Nah, kemudian verbal oleh petugas itu tanggal 10 sampai 28 Februari 2022. Nah, pengumuman hasil seleksi administrasi pendaftaran tanggal 4 Maret 2022. Nah, berarti Bapak Ibu sekarang ini Bapak Ibu silakan segera saja ditunggu sampai tanggal 23 Februari 2022 ya. Nah, sekarang fakta integritas formatnya ini ada di sini Bapak Ibu. Ada di sini. Untuk linearitas nanti akan, karena ini buahnya akan saya sampaikan pada video saya berikutnya, sekaligus bisa untuk melihat kalau usul pangkat itu jasa saya linear apa tidak, kategori mana itu nanti ada Bapak Ibu rinciannya. Nah, fakta integritasnya ini sudah disiapkan formatnya seperti ini Bapak Ibu, tidak usah membuat sendiri, silakan diunduh ini kemudian diisi ya. Setelah diisi jadi nama, NIP, tempat tanggal lahir, NUPTK, unit kerja, alamat unit kerja. Nah, ini semua ngisinya tidak asing ya, Bapak Ibu sudah tidak ada masalah, tidak ada kesulitan ya. Nah, kemudian isi Surabaya tanggal berapa? Bulan Februari 2022. Nah, kemudian jangan lupa disertai dengan materai 10.000 NIP, nama, NIP, NIK-nya cantumkan ya. Nah, seperti itu Bapak dan Ibu. Doa saya semoga Bapak dan Ibu semuanya berhasil, yaitu PPG dalam jabatan, supaya Bapak Ibu nanti bisa terjaring dalam sertifikasi, kemudian Bapak Ibu mendapatkan tunjangan dari sertifikasi. Nah, bisa menambah perbaikan ekonomi Bapak dan Ibu guru. Mudah-mudahan semuanya berhasil. Amin ya rabbal alamin. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.